HP-nya Royken. Udah join Royken. Oke ya, saya coba share screen lagi. Oke, masih started. Oke. Aku belum muncul juga dia. Loading. Dan bilang nggak bisa share screen. Kenapa ya layar kalian muncul? Oke lah ya, apa-apa lah ya. Nah, langsung ke sini. Oke, sabar ya. Sabar ini ujian. Nah, oke, masuk. Oke, muncul nggak sih? Kok? Nah, akhirnya, finally. Nah, oke, udah muncul ya semuanya ya? Udah bisa dilihat ya dengan jelas ya? Pertemuan 3, pertemuan 2. 2 kan kita baru kedua kali nih. Oke, kita langsung aja ya untuk menghemat waktu. Nah, kemarin saya udah coba jelaskan tentang si ruang lingkup dari perusahaan dagang, pengertian dari perusahaan dagang itu sendiri seperti apa. Nah, hari ini kita akan coba lanjutkan ruang lingkup operasi perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu bedanya kayak gimana sih? Biar ada gambaran, saya klik lagi. Oke ya, coba klik. Perbedaannya, nah ini sebenarnya ruang lingkup usaha yang dilakukan nih. Kemarin kita belajar perusahaan jasa, nah ini sebetulnya ruang lingkup usaha atau operasi usahanya itu seperti ini. Jadi kalau perusahaan jasa yang semester lalu kita belajar, itu perusahaan jasa itu dia menerima kas, nah, kas itu uang tunai nih, cash, menerima uang kas. Nah, uang kas ini digunakan untuk menghasilkan jasa. Karena kan namanya perusahaan jasa, dia tidak menjual barang atau eh, manufaktur, perusahaan manufaktur. Jadi dia hanya menghasilkan jasa nih. Uang kas yang diterima itu dia buat untuk menghasilkan jasa. Nah, dari hasil jasa ini diperolehlah piutang usaha, atau artinya piutang usaha ini penghasilan atau aset kita yang ada dari jasa yang diberikan. Artinya nanti kita dapat uang rupiah lagi kan. Nah, kalau di perusahaan dagang bedanya bisa kalian lihat nih. Perusahaan dagang itu menerima kas atau menerima uang kas ini dari hasil usaha tentunya ya, sama nih dari piutang dagang ini kan. Dari hasil usaha, dia uang kas ini digunakan untuk beli barang dagangan. Karena kan kemarin kita lihat kan contoh-contoh perusahaan dagang itu usahanya itu jual beli barang bukan jasa. Jadi dia beli dari uang kas yang sudah diterima, dia membeli barang dagangan. Lalu, nah setelah dibeli, nah barang tersebut itu disimpan. Karena dalam perusahaan dagang, yang kemarin kalian lihat beberapa bentuk perusahaan dagang, itu kan dia beli nggak cuma satu macam atau misalkan beberapa buah saja barang tersebut kan, tapi dalam mungkin bisa 10, bisa 1 lusin, bisa 2 lusin. Nah, itu disimpan, artinya ada persediaan barang dagangan. Artinya kalau misalkan terjual satu, masih ada stok lainnya nih untuk bisa dijual. Nah, jadi sama setelah barangnya terjual, kita si perusahaan dagang dapat keuntungan, dapat aset di sini nih dari hasil usahanya nih. Nah, berupa apa? Tetap pada akhirnya kan tetap berupa uang kas nih asetnya nih. Nah, uang kasnya diterima pakai lagi seperti itu. Nah, ini bedanya nih. Jadi yang membedakan di sini nih, perusahaan dagang itu membeli barang dagangan, terus ada persediaan barang dagangan dan menjual barang dagangan. Itu operasi usahanya. Nah, tapi kalau perusahaan jasa kan kemarin cuma menjual jasa, dapat penghasilan, ya udah digunakan lagi untuk menghasilkan jasa. Bedanya itu. Jadi yang membedakan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang cuma di sini aja nih, di operasi kegiatan usahanya. Jadi ada beli barang dagang, terus barangnya ada yang namanya persediaan barang dagangan, ada yang menjual, terus lalu dijual barang itu dijual. Nah, next lagi ya. Kita coba lagi, next. Ini sedikit aja.
Nah, ada 3 karakteristik, sama kayaknya kan kalau dari perusahaan jasa juga kemarin kan ada karakteristiknya kan. Nah, atau ciri khasnya lah, atau ciri utama dari perusahaan tersebut. Kalau perusahaan jasa ada kemarin, nah ini juga perusahaan dagang nih, ada karakteristiknya. Nah, yang pertama, yang tadi saya sudah disinggung juga di operasi kegiatan usahanya, aktivitas utamanya dia jual beli barang dagang. Kalau perusahaan jasa kan dia cuma menjual jasa, nggak ada beli jasa dia, tapi dia cuma jual jasa. Tapi kalau perusahaan dagang, dia jual beli barang dagang. Itu aktivitas utamanya nih, kegiatan usaha utamanya jual beli barang dagangan. Nah, lalu yang tadi tidak cuma jual beli, tapi kalau di perusahaan dagang itu ada istilahnya itu persediaan barang dagangan. Makanya kenapa biasanya di tiap akhir bulan atau di akhir periode akuntansi ini stok barangnya harus dihitung. Makanya kenapa ada nama itu istilah itu stok barang atau stock of name. Nah, itu jadi si persediaan barang dagangan ini kan mungkin dalam 1 bulan lah, nggak 30 hari kan kita beli barang berapa, jual berapa, sisanya berapa, nah dihitung. Nah, karena itu ini termasuk aset kita juga nih. Karena kan barangnya belum terjual, makanya ini harus dihitung tiap akhir periode akuntansi. Nah, setelah itu bukan cuma dia jual beli sebagai aktivitas utama kegiatan usahanya, terus ada persediaan barang dagangan. Nah, yang membedakan di sini juga nih yang ketiga, ada biaya-biaya yang terkait langsung dengan pendapatan, yaitu biaya untuk pembelian barang dagang dan pendapatan dari penjualan barang dagangan. Nanti saya jelaskan lebih detail nih yang nomor 3 ini. Jadi ini yang membedakan, ya. Ada biaya-biaya lain istilahnya gitu yang muncul kalau di perusahaan dagang. Nah, itu karakteristik perusahaan dagang. Nah, berikutnya sama. Di perusahaan dagang pun ada yang namanya ya transaksi keuangan. Nah, saya ingetin lagi, yang namanya transaksi keuangan ini kan kejadian-kejadian tuh. Kalau kalian masih ingat ya, waktu kalian membuat jurnal kemarin itu runtutan kejadian, urutan kejadian. Nah, sama di perusahaan dagang pun ada. Jadi kejadian-kejadian dalam perusahaan yang bersifat finansial, artinya bersifat berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Ya, karena tadi ada jual, ada beli, kan pasti ada kas masuk, ada kas keluar, dan sebagainya. Yang harus diproses mulai dari pencatatan transaksi nih, tetap harus dicatat nih. Yang mengakibatkan perubahan aktiva atau aset nih, tetap nih, nanti ada perubahan yang ada transaksi-transaksi yang mempengaruhi perubahan di aset, di utang, dan modal sama. Karena pada akhirnya sama seperti perusahaan dagang dan perusahaan jasa tetap di akhir periode harus sama, aset ditambah sama dengan utang plus modal. Nah, itu jangan sampai lupa ya. Nah, yang berhubungan dengan pihak luar. Contohnya, nah ada bentuk bukti-bukti transaksinya nih. Ada berbentuk kwitansi, ada berbentuk nota kontan, ada berbentuk faktur, ada nota kredit, nota debit, ada bukti memorial, cek, dan biliet giro. Jadi banyak nih bentuk-bentuk transaksi keuangannya ya. Jadi banyak banget lah. Makanya kan sebetulnya kalau kita belajar perusahaan dagang itu bukan lebih sulit, tapi lebih detail dibanding perusahaan jasa. Nah, itu bedanya ya. Jadi bukan lebih sulit sih, tapi lebih detail aja. Nanti pencatatan transaksinya pun lebih detail. Kalau kemarin perusahaan jasa kan cuman nyatet di jurnal umum doang kan, semua transaksi dicatat di jurnal umum. Nah, ini karena tadi kita bicara karakteristiknya ada jual beli, terus ada persediaan barang, terus ada biaya-biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan penjualan dan pembelian barang. Nah, apa aja nih jenis-jenis transaksi keuangannya yang nanti kita akan coba analisis contohnya di analisis di laporan keuangannya. Nah, yang pertama itu tetap ada pembelian tunai. Sama di perusahaan dagang juga transaksinya bisa pembelian secara tunai atau secara kredit, sama aja nih. Ya, kayak di perusahaan jasa juga kan bisa tunai dan kredit kan. Nah, lalu di sini ada nih. Ada biaya angkut pembelian. Nah, biaya angkut pembelian ini gimana maksudnya? Kan posisi kita ini tadi adalah perusahaan dagang ini kita beli dari entah itu dari orang lain, entah itu dari pihak lain, atau dari distributornya, atau dari produsennya langsung. Nah, saat kita beli barang, nah itu kan perlu diangkut tuh. Nah, makanya muncul biaya pembelian, angkut pembelian. Nah, itu akan muncul di sini nih. Karena kan kita beli barang, kita harus angkut tuh barangnya. Nah, ini muncullah biaya angkut pembelian.
entah itu nanti dikirim sama produsennya atau distributornya, tetap kan kita harus bayar ongkos kirimnya lah istilahnya gitu gampang ini. Nah ini nanti ada nih di transaksi. Lalu selain itu, nah karena tadi karakteristiknya beli jual barang dagangan, nah pasti ada saja mungkin barang itu rusak atau cacat produksi atau tidak sempurna, atau kalau dalam perusahaan dagang yang menjual makanan ya mungkin saja pas barangnya datang itu ternyata udah expired atau udah kadaluarsa. Nah itu boleh dikembalikan. Nah kalau misalkan pengembalian barang itu, nah namanya retur nih. Retur dan pengurangan harga pembelian. Jadi bisa juga ada juga pengurangan harga pembelian. Misalkan kita beli dalam jumlah yang banyak. Nah, kita akan dapat diskon tuh, potongan pembelian. Nah, atau pengurangan juga nih. Kalau misalkan ternyata di retur, atau misalkan dia tidak, ini Renald ini ngapain nyoret-nyoret screen ini ya, Renald ini. Ya, jadi di sini ada potongan pembelian. Nah, tolong ini lagi nih, di-clear lagi Renald ini, nyoret-nyoret di sini, tapi di-clear lagi nih. Nah, jadi itu selain pembelian yang berhubungan dengan pembelian, nah ini kan. Sorry Pak, coret. Tangan Ada saya gatel. juga dia penjualan nih, sama. Kita beli barang yang akan kita jual kepada konsumen atau kepada pihak lain. Nah, kita juga bisa menjual secara tunai, bisa juga secara kredit. Boleh itu dikreditin. Misalkan beli televisi, lalu dicicil misalkan 3 kali, 6 kali, atau 1 tahun bisa tuh, boleh tuh. Nah, lalu sama, saat kita jual kepada orang lain, nah ada pengembalian dari konsumen, entah itu mungkin karena barangnya rusak, atau mungkin dalam tanda kutip masih garansi. Kalau misalkan contoh barang-barang elektronik, nah itu kan pasti ada garansi tuh, garansi toko, misalkan garansi toko 1 minggu, atau garansi distributor 1 bulan. Nah itu dalam kurun waktu itu misalkan terjadi kerusakan, nah itu bisa dikembalikan tuh, diretur. Dan kita juga bisa kasih pengurangan harga penjualan. Kalau misalkan beli banyak, nah kita kasih diskon tuh, kasih potongan penjualan. Sehingga mengurangi harga jualnya kan. Nah inilah yang membedakan. Jadi sebenarnya kan perusahaan dagang ini lebih banyak kan, lebih banyak kita temukan. Nah, jadi transaksinya pun, jenis transaksi keuangannya pun lebih banyak. Ya, tapi nggak cuma berhubungan dengan sini aja nih transaksi yang nanti akan dianalisis sih, cuma ini doang. Karena berhubungan dengan pembelian dan penjualan. Oke. Terus saja. Ini kita masih belajar dasar-dasarnya dulu ya. Jadi belum ke contoh-contohnya. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan. Jadi ini klasifikasi transaksinya nanti cuma ada 2 nih. Yang kalian nanti di analisis transaksinya itu cuma 2, yang berhubungan dengan penjualan. Artinya kalau dalam perusahaan dagang, penjualan itu adalah pendapatan kita. Kalau di perusahaan dagang, kita bisa jual barang, berarti itu jadi pendapatan kita. Kalau kita nggak bisa jual, ya berarti nggak dapat pendapatan. Ya, sama berhubungan dengan pembelian barang kita. Entah itu ke pihak ketiga, atau distributor, atau ke produsennya langsung. Nah, ini cuma berhubungan dengan ini. Yang tadi saya jelaskan ya. Nah, ini. Jadi, sebetulnya sih makanya lebih banyak lah. Karena kan ya itu, barangnya pun banyak, transaksinya pun mungkin banyak. Nah, jadi kita pun mencatatnya lebih detail. Nah, apa yang kita catat itu harus juga berdasarkan bukti transaksi. Sama seperti perusahaan jasa, kalau dalam akuntansi, setiap transaksi yang terjadi itu harus dicatat. Ya, kalau ada transaksi, ada jual, ada beli, nah itu harus dicatat. Nah, karena bukti transaksi itu ya dia dokumen atau masuknya syarat mutlak dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Nggak ada bukti transaksi, kita tidak bisa mencatat dalam jurnal. Bahkan nanti kalau misalkan ternyata, anggaplah misalkan bukti transaksinya hilang, nah itu akan mengakibatkan si laporan keuangannya tidak seimbang atau membuat si perusahaan mungkin rugi. Mungkin bukti pembeliannya ternyata penjualannya hilang. Nah, berarti nggak bisa dihitung tuh berapa banyak. Nah, makanya bukti transaksi ini sangat penting juga nih. Nah, kita coba lihat ada beberapa bukti transaksi yang biasanya itu ada dalam perusahaan dagang. Nah, ini kegunaannya. Jadi yang pertama, merekam peristiwa ekonomi tadi. Jadi harus benar-benar direkam, dicatat. Terus yang kedua, harus memastikan keabsahan. Artinya keabsahan itu memang benar-benar itu resmi, itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jangan cuma bikin ada yang beli gitu, cuma coret-coret di kertas bekas, nggak bisa, nggak boleh. Jadi memang harus benar-benar
bukti transaksi yang ada seperti apa aja harus digunakan. Gak cuma ada yang beli, udahlah tuh karena nggak ada, coret-coret aja lah di kertas bekas atau misalkan di scrap paper, jangan, nggak boleh. Jadi tetap harus absah, artinya itu resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu digunakan sebagai rujukan apabila di kemudian hari terjadi kesalahan. Nih sering nih, kalau misalkan kalian nih contohnya di sekolah, biasa tuh kalau mau bagi rapor, atau misalkan kemarin ada tagihan tuh, ada laporan tagihan, misalkan masalah pembayaran sekolah. Tapi ternyata kalian udah bayar nih, udah bayar. Nah, pastikan si bagian administrasi atau bagian keuangan minta coba ditunjukkan saja bukti pembayarannya. Nah, makanya itu. Jadi kalau misalkan terjadi kesalahan, nah itu bisa ditunjukkan sebagai bukti. Makanya kalau misalkan kita mendapatkan atau misalkan kita beli atau kita misalkan jual, harus dipastikan ada bukti transaksinya. Jangan sampai nggak ada, ya. Lalu berikutnya juga dari bukti transaksi itu ya baru kita akan input di dalam jurnal. Kalau misalkan nggak ada bukti transaksi, ya kita juga mau input apa ke jurnal, nggak ada. Tapi kan akibatnya misalkan uang yang kita keluarkan untuk beli barang misalkan nih 5 juta. Lalu ternyata si bukti transaksi kita beli barang 5 juta itu hilang. Nggak ada tuh kemana tuh. Entah itu kita nggak catat, entah itu kelemahan kita nggak simpan, akhirnya kita akan mengalami kerugian 5 juta itu karena nggak akan dimasukkan tuh pengeluaran kita. Nanti di akhir periode akuntansi kita akan minus 5 juta karena nggak seimbang, kita kurang 5 jutanya di mana. Nah itu harus dibuktikan. Nah, makanya benar-benar kalau misalkan kalian nanti akan bergerak di bidang usaha, entah itu perusahaan jasa, perusahaan dagang atau manufaktur, ingat nih bukti transaksi ini penting, termasuk kalau kalian sekarang beli barang apapun, itu harus ada bukti transaksinya. Jangan sampai enggak. Karena kan di situ nanti ada tanggalnya, ada nominalnya berapa, dan sebagainya. Oke ya. Ada bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Kalau intern itu dia berasal dari lingkungan perusahaan itu sendiri. Jadi bisa tiap antar bagian, nah biasanya dia bentuknya memo atau catatan, notes, itu untuk bukti intern, entah itu dari bagian keuangan ke bagian produksi, dari bagian produksi ke bagian penjualan, atau dari bagian penjualan ke bagian misalkan bahan baku, nah itu ada digunakan untuk lingkungan perusahaan aja. Tapi ada juga yang jadi bukti transaksi ekstern, melibatkan pihak dari luar. Contohnya kayak tadi jual beli, ya berarti kan harus ada kwitansinya tuh. Ada nota kontan, ada faktur, ada nota kredit, namanya ada nota debit, ada cek, ada bilet giro dan sebagainya. Nah, ini yang dicatat tuh di sini. Ya. Kalau misalkan transaksi intern ini biasanya ya hanya antar bagian saja. Nah, kita lihat nih. Ada banyak. Ya kan tadi ya. Intern ini bukti kas masuk, bukti kas keluar, sama memo. Nah, untuk ekstern sendiri itu ada faktur, ada kwitansi, ada nota debit, nota kredit, ada cek. Nah, ini apa bedanya? Karena kan nanti kita akan analisis nih dari si bukti transaksi ini kan. Kalau ternyata dia beli tunai, kita harus catat di mana? Keterangannya apa? Kalau dia beli kredit, kita nyatatnya gimana? Nah, ini yang membedakan. Nah, kalau misalkan bukti kas masuk nih, kalau kalian lihat nih di layar, yang khusus dibuat oleh intern perusahaan, dibuat termasuk bukti itu adalah nih, ada bukti kas masuk, tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara cash atau secara tunai. Nah, ini bentuknya contohnya lah ya, yang biasanya ada di perusahaan dagang. Contohnya aja lah ya, jadi lebih kurang seperti ini, tapi mungkin ada juga tiap perusahaan itu punya bukti kas sendiri masing-masing. Tapi intinya seperti ini nih. Ada nama perusahaannya nih, ada nama usahanya nih. Jangan lupa nih, karena kalau misalkan nggak ada nama usahanya bingung dia. Dari mana nih bukti kas masuknya? Nah, terus diterima dari siapa? Siapa yang diterima uangnya itu dari mana? Kan harus jelas kan, siapa yang ngirimnya, siapa yang menerimanya. Terus jumlahnya berapa? Terus keterangannya apa tuh? Uang tersebut itu untuk apa? Misalkan kalau di sini kan pembayaran pendapatan, penjualan buku. Nah, misalkan ini deh, penjualan buku sebanyak 10 buah, 15 juta. 150.000. Nah, ada tanggalnya juga nih, ada tanggal. Terus siapa yang menerima? Nah, ini juga sama penting. Harus tahu nih siapa yang menerimanya ini. Biasanya ini ditanda tangan. Oke ya.
Ini bukti kas masuk. Contoh yang pertama dari bukti intern. Lalu yang kedua sama nih. Waktu kas masuk dan kas keluar juga kan harus ada buktinya. Apalagi misalkan kalau kalian bekerja di bidang keuangan, misalkan jadi teller di bank, jadi kasir, misalkan kasir, terus ya dia yang memegang kas. Nah itu harus ada nih bukti keluarnya nih sama. Kalau tadi dia terima dari siapa, nah ini dibayar kepada siapa kalau kas keluar. Jadi kita ngeluarin uang, tahu nih buat apa, siapa yang terima, jumlahnya berapa. Terus harus ada yang menerima dan diterima harus ditanda tangan, tanggal berapa. Nah ini juga harus ada nih contohnya nih. Jadi benar-benar harus diperhatikan kayak gini. Apalagi kalau misalkan itulah, atau misalkan kalian punya orang tua yang punya usaha, nah ini harus diperhatiin nih bukti-bukti transaksi ini, jangan sampai hilang. Karena rugi nih kalau misalkan apalagi si bukti kas keluar ini kalau hilang kita kan udah keluar uang tuh, tapi nggak tahu tuh ternyata uangnya dipakai buat apa. Nah, rugi. Oke, berikutnya adalah masih di bukti intern ya. Yang ketiga itu ada memo. Oke. Berikutnya, kok ngelak ya? Nah, oke, masih bukti intern. Oke ya. Kita coba lagi, sebelum berubah. Yang ketiga itu ada memo, catatan. Catatan intern mengenai keterangan-keterangan misalkan dari si bagian divisi produksi ke bagian pemasaran atau dari bagian produksi ke bagian bahan baku. Nah, ini juga ada nih. Kembali lagi ngeblank. Oke ya, bentar ya. Oke. Pause. Oke, bentar ya. Nah, udah muncul? Belum, masih ngeblank. Saya coba. Oke. Masih belum ya? Belum muncul ya? Apa ya? Tiba-tiba begini. Oke ya, saya coba stop share. Share ulang. Memo. Nah ini muncul nih, memo, bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagian-bagian yang ada nih, sama nih. Dari pimpinan untuk bagian pembukuan, dari pimpinan untuk bagian keuangan. Nah, ini ada hal apa sih yang harus disampaikan? Ya. Oke. Nah. Kita akan coba share lagi. Year 12, Mister. Yes. Oke, kita coba lagi ya. Untuk bukti eksternnya. Kalau bukti ekstern tadi kwitansi, faktur, nota debit, nota kredit. Nah, itu bedanya apa sih? Oke lah, sambil nunggu lah ya, nggak apa-apa ya. Saya coba langsung jelasin aja nih, untuk menghemat waktu. Jadi kalau untuk ekstern dengan pihak luar, itu yang pertama ada namanya itu kwitansi. Mungkin kalian juga familiar sih kayaknya dengan kwitansi ya, tahu ya? Atau ada yang nggak tahu kwitansi kayak gimana? Oke, bukti ekstern. Nah, yang pertama dijelasin faktur dulu. Oke, faktur dulu aja ya. Nah, ada yang disebut faktur. Itu belum muncul share screen-nya. Ada faktur itu artinya bukti tanda bukti telah terjadi pembelian atau penjualan secara kredit. Nah, kalau misalkan kita beli atau kita jual itu secara kredit, pembelian atau penjualan secara kredit,
itu ada tulisannya itu bukti transaksinya namanya faktur. Nah, ya, jadi bedanya itu ya faktur. Tapi kalau misalkan kita beli atau kita jual secara tunai, artinya nggak secara kredit ya, secara tunai, itu jangan dicatat sebagai faktur. Tapi dicatat di yang namanya bisa kwitansi, kwitansi pembelian boleh, atau kwitansi penjualan. Jadi artinya kalau faktur itu hanya untuk penjualan dan pembelian secara kredit. Nah, tapi kalau penjualan secara tunai, cash atau cash, nah itu dicatat atau misalkan bukti transaksinya bisa berupa kwitansi, ya, kwitansi bisa, atau bisa juga dibagi, bisa juga dicatat dalam nota. Tapi notanya dua, ada nota debit, ada nota kredit, bisa juga beda tuh. Nah, jadi sebetulnya tapi rata-rata untuk mempermudah itu yang pertama itu kalau dia beli kredit pasti dicatat sebagai faktur, namanya itu faktur, ya. Nah, berikutnya kalau secara tunai dia akan dicatat di yang namanya kwitansi, ya. Enggak ya, nggak muncul ya, nggak apa-apa ya, udah bentar lagi ini. Lalu berikutnya, saya coba langsung sambil ngomong aja ya. Selain faktur, ada kwitansi tadi yang saya bilang. Tetap di dalam faktur dan kwitansi itu dia harus ada identitasnya, ada nama perusahaannya, siapa yang beli, dari mana kita jual. Nah, jadi benar-benar si datanya itu harus lengkap ada dalam si bukti transaksi tersebut. Ya, jadi jangan cuma sekedar beli-beli aja tapi nggak ada bukti transaksi. Oke ya, berikutnya setelah faktur, kwitansi, nah ada nota. Nah, kalau nota di sini, oh iya nggak muncul ya. Nah, yang tadi saya bilang, nah, bisa juga nota itu untuk pembelian sejumlah barang secara tunai, ya, yang dibelikan dari si pedagang ke si pembeli, ya.